dan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana semua atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pula lah sehingga kita diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua keistiqomahan dan kita termasuk daripada golongan beruntung atau golongan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam untuk selalu kita aturkan kepada kekasih Allah pengguru kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari beliaulah akhirnya kita mengenal apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Al-faslul awwal at-taharatu. Qaddama fuqaha bi hasni at-taharah al-salah li anna at-taharata miftahus salah. Pada bab pertama ini yaitu membicarakan tentang at-taharah atau bersuci. Qaddamal fuqaha bi hasni at-taharah bahsu at-taharati 'ala shalah. Jadi para ahli-ahli fikih mendahulukan di dalam tulisan mereka itu bab taharah sebelum membahas tentang salat. Li'anna taharata miftahus shalah, karena bersuci itu adalah kunci di dalam salat. Jadi kalau kita bujur salatnya tapi salah di dalam bertaharah atau bersucinya, maka sholat kita yang bujur itu tadi tidaklah dianggap sah. Artinya kalau hendak sholat kita sah, maka taharahnya pun juga harus sah. Bagaimana untuk tahu taharahnya sah? Maka taharah ini ada syarat-syaratnya. Kenapa? Karena bila kita bersuci tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka itu nanti masuk ke dalam kategori tidak sah. Nah, dalam bersuci ini bagiannya ada dua. Yang pertama bersuci dari hadas, yang kedua bersuci daripada khabas atau najis. Kalau yang pertama, hadas ini bersucinya di dalam diri kita atau jisim kita. Jadi kita ini harus bersuci khususnya ketika sudah balik. Kalau lelakian bermimpi, kalau bebinian datang haid. Adakah orang nang balik kada bermimpi-mimpian? Misalnya nih, katamu orang berapa umur? 30 tahun. Sudahkah bermimpi? Suah. Nah, asa kada belum. Kecuali mungkin ada kelainan. Nah, ini hukumnya kena berbeda. Bebinian dengan ditandai haid atau keluar darah sebagai tanda agar orang kita di benua sudah bujangan. Nah, di dalam hal ini ada dua. Pertama, bersuci daripada hadas kecil. Yang kedua, bersuci daripada hadas besar. Sedangkan yang kedua tentang taharah tadi adalah membersihkan najis. Nah, jadi kita harus pindah dulu yang mana ngarannya najis, yang mana yang ngarannya bukan najis. Bayi yang lahir
kelaminnya adalah laki-laki, asal kada disumpali untuk saja. Wah, ini kan ada juga orang lahir dimakani pisang, hanya nyawa aja suruh pisang apa supaya parutnya kuat. Begitu belum kurang bapak pisang udah cara berpandir turunnya jadi bayi itu. Tapi tidak kawat, berarti bayi ini makan sudah. Ketika dia berkamih, nah kamihnya itu maka menjadi najis mutawasithah. Kamih dah kadang punya kamih. Tapi kalau kada diberi makan kecuali isap dari susu mamanya sampai 3 tahun, bahkan sampai 13 tahun misalnya, isap terusnya mamanya ada mampi. Nah itu adalah ada yang dicari suara jadian berkisah terus sampai kenal ya Allah musuh aja mamanya. Maka ada batasan tahunnya, yaitu 2 tahun. Jadi bila kaliwatan 2 tahun, walaupun misalnya kada bisa makan, menyusu saja, tetap hukumnya najis mutawasithah. Artinya membersihinya kada kawa dipercikkan. Kalau tadi kada makan apa-apa lakian, katik-katik kayak itu aja percikakan, maka sudah hilang najisnya. Kalau bebinian bang, lahir bekame belum menyusu misalnya nih, bekame udah, maka kada kawat dipercikakan, harus dibasuh karena dia masuk dalam kategori mutawasithah. Nah ini terkait dengan najis. Jadi najis itu bila keluar di antara kubul dan dubur itu sudah najis. Kalau muntah najis lah. Bayi kadang-kadang bila inya masih halus rancak muntah. Bahkan susu nang diisapnya tuh bahannya kalimpatan meisap. Isap terus kakanyangan lalu muntah. Muntahnya itu melewati kerongkongan minyak, berarti area kerongkongan minyak itu najis. Kalau kena baju kita yang keluar ini, berarti baju harus dibersihkan, jangan dibawa sembahyang. Lalu bagaimana membersihkan najis yang ada di area daripada mulut bayi itu? Yaitu dengan biarkan inya mengucup pantil mamanya maksimal 3 kali. Nah itu bunyinya itu. Nah, tahu dia. Nah, bila kayak itu bunyi bujur loh. Bersih udah. Ada kalau sekali hanya belum loh. Yang ada bujur baru masih berpotensi najis di area untungnya. Tadi mana? Itu lain bayi. Tapi nggak bunyinya kayaknya. Nah, anak kita harus jalan nih gimana nih? Nah, berbalik pulang kita kan hilang konsentrasi kita. Nah, jadi timuntung yang dari dalam keluar hidungnya najis, yang dari dalam keluar lewat bawah dubur dan dubur pun adalah najis. Lalu kuitannya ini karena bahira anak ini dibasuh. Syarat untuk dikategorikan bersih kita mengistinjai anak itu adalah kasat. Kadang makan aja, abahnya dan mamanya pun adalah kasat. Bahasa apa kasat ya? Kasat
kasat itu kada licin lagi. Jadi kalau dan bebesoh bina mengulir, nah masih ada licin bahwa sembahyang umur udah 60 tahun bahkan 70 tahun kayak itu jadian istinja, maka sholatnya tidak sah karena masih licin. Tapi di sini kada ada, di sini bahkan bisa kelebihan busuk terusnya lah. Asa ragu-ragu aja, padahal yakinnya andaknya dikasat lain dibau. Ulangi, kalau kalian pindah bis kasat dah, habis itu tangan dicium aja ini, bau aja, cium pulang, habis itu cium pulang. Itu beda antara lubang itu lawan tangan itu dua hal yang berbeda di dalam fikih. Jadi tangan-tangan muntung-muntung di bawah. Bila muntung di bawah itu kasat, ya ada tuh yakin akan ada usah lagi dicium, apalagi dirasai gitu kan. Atau dirasai aja bila ada yakin pulang ada udah sampai ke situ. Rasa apa? Itu kan tahu rasanya suatu coba itu berarti. Jangan beragu-ragu bila kasat yakin tuntung. Wan cium bau bisa jadi malam tadi makan jaring. Nah, baunya berikit itu toh. Lalu itu di tangan bau aja. Itu tangan yang bau, yang itu bila kasat sudah ya sudah. Apalagi mengium bini yakin cium makan tuh masih aja. Nah, itu terlalu banget. Itu demi meyakinkan misalnya ini kan rusak kayak itu syaratnya kasat sah udah kan gitu. Nah tapi bila masih bina kada kasat atau kurang di bakaramian obat cacingan keluar itu nah aja dijabai cacingnya ini membawa lumpur di dalam itu nah itu maka harus juga dibersihi lagi. Tapi bila ini cacing warna keluar maka kada apa-apa, hukumnya kada wajib. Tapi bila dibasuh hukumnya sunat atau mandub berpahala. Tapi yang kada apa-apa. Atau angin menjelang keluar, dia mau bisa kayak itu besiol tuh nang di bawah. Tapi kada dan nang sabuting tuh umpatan nang berbeda nih kada umpatan. Nah maka bila pian bawa KWC pian basuh itu hukumnya sunat. Tapi bila kada dibasuh kada apa-apa saja. Angin keluar kada kenapa-napa. Tapi kalau angin nanang jangan. Nah, bila ada nang dang mulut ya. Nah, yang mengundang ke jalan benar. Bila ada rasa bebannya jangan ada tok. Iya benar itu. Periksa dasar ada nah ya ada. Kalau ragu-ragu lagi itu bila jalan ke Inggang pun apa aja sih kamu stroke ada tak kira ke bawah dan akhirnya dari jalan ke Inggang nah itu jadi yakin akan ini perlu juga kita diperiksa kalau memang itu kerasaan ada yang keluar. Tapi kalau sekadar bunyi maka kada apa-apa, itu kada perlu kita beristinja. Masuk istinja itu dibasuh. Kalau yang mungkin apakah tulang kahutan kah kamanakah sakanya banyu ada. Nah ada ngarannya istihjar. Istihjar ini pakai batu, cari batu lo jangan tak terlalu licin, jangan tak terlalu curing. Kalau licin ada berikit, main kali kira tuh batunya licin lo, ada berikit, tak terlalu curing, berdarah-darah. Nah, baca kawan, oh bisa muncul membersih berdarah-darah apalagi betul gigi batunya nih toh. Nah, macam-macam batu ini. Nah, batu itu ambil yang 3 sisi. Jadi kalau kada dapat 3 buting batu, ambil batu ganal yang 3 sisi. Palit ini orang kada bapak besar nih kalau ini pikir bang itu udah mau. Kalau ada gambar akan sini nah. Palit sekali, cari posisi yang lain, jangan sudah tadi. Habis itu palit pulang yang lain, kemudian yang ketiga palit pulang anyar buang.
Tanang batu nang 3 buting tadi sekali 2, 3 anyar buang. Tapi kalau ternyata masih bina ada, cukupkan, jangan cari ulang batu tambahi sampai 6 hanyar asa bersih supaya dapat pahala sunat ganjilakan hantam jadi 7. Nah ini nang batu. Tapi kalau ada banyu ya batu ada usah. Tapi kalau yang mana nang lebih abdal, yang paling abdal benar banyu ada aman, batu ada. Bolehlah kita batu dulu, hanya banyu boleh. Jangan banyu dulu, batu dulu. Najar paguluan sekali barang amalakan ini. Nang bebetu nih. Kalau kayak habis berikan ini bingung ambil batu di halaman, jadi bingung pilih apa aja. Ada nyambet ngalih ambil batu kalau mau bawa WC. Oh salahnya orang yang mengamalkan sekali seumur hidup biar dicatat pahalanya suah menggunakan istighfar. Nah, jadi jangan bila dipanggil malaikat bubuhan ahli istighfar awalnya termasuk golongan ini karena mengamalkan. Nah, wan pindah-pindah kadar kenapa karena banyak barang kita mengamalkan seperti itu. Tapi kan tak biasa banyak yang lain juga. Nah pindah jujur kan habis sembahyang dari malam kan pindah asa ada di situ. Karena tak biasa banyak kita nih hibak banyak. Coba pinta ke Arab dasar mampas nangaru banyak itu ada pilihan harus bisa ilmu ini. Jadi kalau bahari di Arafah itu atau di Musdalifah itu berpilih betul toh karena ada betul bekas beristinjar. Ini orang menimpa jumrah pas diambil pindah lain bekas istinjar orang ada ulu jar-jar bahari berpilih bahkan dikacak-kacak dulu sebelum menimpa jumrah itu karena ada betul mirip padahal kayak unta. Nah itu taras sudah. Nah, iya aja namanya pada jumrah karena pajak. Kalau mau bantu pajak lo. Nah, itu. Nah, ini kita pikir ini kayak ini Bang bisa kita harus sampai detail kalau bisa. Nah. Lalu wah ini agak modern. Ada ngarannya tisu. Di pesawat tisu. Mana-mana tuh ada debunya tuh tisu gantian. Wan di Banjar nih tisu itu dianggap di rumah makan itu harus kita nih lupa ambil mana tisu nagen itu ya kalau tutupnya ya tuh lah itu membuting cabut tuh lah itu nang budak tuh dianggap biasa kita juga ya diharapkan dan Banjar nih lah ini orang yang paham nih bingung kan apa ini tisu nih teratas meja gitu nah dan sebagainya. Nah tisu itu kasatnya itu nang diambil. Jadi anak mama 3 kali juga. Nah, tak ambil. Ini beda kasus dengan orang yang silsilatul baul. Silsilatul baul ini katujuh pahamihan. Jadi bila tak rukuk tuh jawabano ada tuh tak kami atau ada tiis jadi tak. Padahal inya sudah mahajan tuh anak sembahyang tuh berdaham enggak jadi tahu benar tuh bilang nah paman iya dah jamang besnya habis tak kenang itu nah tapi bila rukuk cek keluar bila sujud iya juga tuh nah berarti kan keluar nih najis untuk silsilatul baul maka toharahnya adalah habisnya beberesih nang tadi nang aham tadi nang kepalanya itu nang dibulangi bisa pakai kapas atau tisu ada nang berbulang kayak nonton guru bang nang kayak nang bepas-pas kayak gitu nah gitu supaya jangan keluar itunya dong. Nah kayak bersunat itu tuh nah baik lagi digerak ini supaya pas gitu jangan terpacul kayak terpacul pulang ini memang final lucu bang deh tapi bisa kayak ini cari tadi kita bersepi
terus dipasangi, diandaki benda di situ kan, atau kapas misalnya. Parban bisa juga. Ini khusus orang yang silsilatul baul. Ada kegampang, silsilatul baul itu pun berat untuk inya bila sekali tutup sambayang, anak sambayang pulang bebersih kulinya. Kada boleh menyambung sambayangnya tuh. Misalnya ya kita sambayang nih mulai maghrib tadi, habis itu anak isya yang silsilatul baul harus dulu bertoharah dulu, bersuci dulu, pacul bulang itu tadi, ganti bulang hanyar bulang. Nah, jadi ini agak ribet, agak berat, tapi ini dianggap pahala terus oleh Allah Subhanahu wa taala karena ini dalam posisi berjuang untuk mensucikan dirinya. Nah, ini luar biasa. Ini kita butuh tunjukkan itu kelihatan. Ini tahu udah. Pun ini memang kasyaf tuh udahlah masing-masing dah. Ini ayo kita nih belajar pikir akan diri sendiri kan semalam udah di awal. Kan ulang bang. Nah kita nggak boleh pulang. Nah karena ulun hang juga tetap. Beginian ada juga ngarannya silsilatul haid. Jadi haidnya itu ada tiis sambung terus sama nih hukumnya diulah kayak itu juga, yaitu dipasangi. Nah bila kena sambayang hanyar pulang ganti dan seterusnya. Kadang mau habisnya keluar terus padahal ada musim-musim haidnya. Nah tapi itulah sudah ada kadang-kadang kelainan di dalam organnya seperti itu. Nah organ pengamihan kita dan seterusnya. Nah kita boleh pulang. Jadi ketika sudah kita paham cara membersih istinja atau membersihi yang najis, nah maka nanti selanjutnya baru kita belajar berwudu. Nah cuman kan najis ini ada juga ulun dapati masuk ke WC sekalinya kejejak nampun orang nah ya amjah sebelum masuk WC ini nya berwudu, bahkan berwudunya di WC. Terus keluar kejejak itu nah yang batal amjah, padahal kan ada hubungannya batal kejejak itu kan ada basuh bersihkan tuntungan sudah suci ya. Tapi yang membatalkan itu bila kita keluar nang itu. Tapi selama ampun orang kada batal. Kecuali biar berudu kiki di sungai. Sekalinya larut nang senjata ampun lakian tuh larut. Rupanya buntal minggut. Nah, kajapai kita. Nah, itu hanya batal. Karena menyentuh kemaluan hukumnya batal. Walaupun ampun orang larut kada tergabung di dalam fisik wajah, di dalam badannya, tetap hukumnya batal. Itu untuk wudu. Nah, lalu kita harus berhati-hati terkait najis ini. Paparutan itu rata-rata isinya kotoran. Jadi bila menyiangi iwak, yakin akan iwak yang kita siangi itu bersih paparutannya. Jangan menajunkan iwak yang paparutannya kada bersih ke dalam minyak yang hanyar sehingga minyak ini berubah menjadi najis gara-gara najis masuk ke dalam minyak. Kita bangkit iwak ini, lalu kita masukkan iwak berikutnya yang bersih paparutannya, tetap menjadi najis gara-gara masuk ke dalam minyak yang najis. Nah jadi hati-hati ini deh, nang paparutan nang ini nang kalau undang mau di mana adanya di kepala. Tahi undang itu di kepala, nang bisa itu menarik tuh ditariknya, itu tuh dibersihin dulu sebelum menyangka undang. Tapi asal cabur aja
Jadi dianggap lapah, asalkan jangan halus benar iwaknya. Kalau itu kan papai itu aja papar kita bersih paparutan iwak papai aja. Papai apa itu bersih pakai jarum main lah bukan butingan. Nah itu dimaafkan. Kalau orang iwak langsung halusan itu ini sama kayak kutu juga, kutu behira di atas kepala dimaafkan aja. Kita najis kada tahu kitanya kan perjalanan behira sini bakame kan cuman itu halus kita kada perbinan dulu mana kami potong itu udah kawan itu. Nah itu dimaafkan gitu. Rame tuh. Kita dingin ini. Nah kalau kau berbalik kayak Betapas Malang kan, Betapas itu baju kabe dahulu baju kan Semarang tuh baju dahulu hanya banyak datang bermasak kan iwak dahulu hanya minyak lah juga supaya sama kada najis nih kada kawa bermasak mana iwaknya lu jangan minyak berduri aja kada kawa. Jadi kan ada solusinya memang paparutannya harus kita bersih yang bujur bisa dibersih atau bujur lah. Nah parutnya hintalo tuh lain anak akhir kan anak dia buat binian paham jadi tetap ini kecuali juga gabungnya ya nabi pahit dimakan apa aja. Nah ada bapak kalau hintalo saja ada hintalo ada sama kayak kita jamin manusia kan lain kalau bayi itu belum masuk parut kita makan habis itu kita tumbuk di situ adanya lain kantongnya. Nah seperti itu. Nah ini terkait dengan masalah istinja. Najis berikutnya adalah yang ditahayakan itu tahi cacak. Kalau bilang ini ya ini kayaknya kada kau masuk cacak di narapan benernya. Ada ya di mana ya Pakaiannya tuh. nang kali itu banyak sembayangan ini di luar bejibel sampai baca ramah siapa nang kawa ya membongi sebutin cacak dapat bidadari di surga ya kadang-kadang ada hadisnya tuh cuma supaya bersih langgar jadi diulang kayak itu ya berabut sampai dia anak dapat bidadari ya ada. Nah tai cacak ini hukumnya najis. Hati-hati mikrofon yang talinya tersambung sampai ke cucukan listriknya lalu cacaknya behira di ujung-ujungan listrik tuh tapi tak sambung talinya ini bertempel di imam maka imam itu pun kategorinya membawa najis. Di sini wireless aman karena kecuali yang pengirian di wireless di situ karena ini juga jadi nang tersambung ini karena kita kekaitannya. Kalau kan kita cacatnya ada bapak, nah misalnya kalau ada atau yang berulang si panjangan ulangnya nggak berpayar tuh nah sampai sekali jangan di ujung papairan bulan biar itu diberi cecak pada dia di sini sembahyang tapi saking gunanya bulan saking panjangnya membayang beratus-ratus itu nah lalu di ujungnya tuh maka sama karena terbawa dia di dalam najis yang dia kenakan. Lainnya berpaket ada apa berikan ada orang takutan kucing kalau lupa lalu betali kucingnya dijaret pas sembahyang itu dipanding supaya kada buka sembahyang rupanya kucing ini pas sembahyang itu behira nah bisa jauh bang tapi betali nah talinya nang beikat ke panding tuh deh nah tali ini yang olah menghubungkan terhubung lawan si kucing itu tadi karena najis gitu jadi nang area awak kita ini kada boleh ada najis. Bayi
sama. Dimakan banyak kali. Nggih. Masalah bayi. Nah, ini bayi. Biar misalnya bisi anak halus di rumah. Anak halus biar nih babi pers dan ini kami tapi babi pers lalu biar sembahyang Allahu Akbar. Ini biasanya nang pas kita sujud diserangnya tuh ya ada juga agak kan itu hanya rukuk bucat dah digentunginya. Selama kita kadang menyambut mengontaikan tangan maragap walaupun nya bebempers tapi nya seorang nang mengikuti kita maka hukumnya kan najis. Tapi kalau kita aja pas tasyahud beparaknya maragap kita kait gitu tangan kita dudukkan kah atau apakah kita nang ada menyambutinya nah maka kita pun dikategorikan kena najis juga. Jadi masalah fikih kekanakan ini memang agak ribet tuh karena ini kadang-kadang ada bepadah disadari bepadah ini. Nang bisa bepandir kan tanyaman, nang belum bepandir ininya, wah ini canggih bebempers sudah. Nah, jadi bila jarak kamu yang orang belajar menutilam karena sudah bebempers lawan betutup nang anu nah di atasnya. Jadi misalnya bakame ada palaknya apa palaknya tuh nah palak enggak palak nah palaknya tuh nah dia tuh. Nah jadi kada sampai tembus. Nah kali anak supaya kada buka dilanggar nih betali tapi diikat di tihang aja orang ini turunnya mengkayak nang apa gitu. Kalau ini misalnya belum paham benar mungkin ditahan-tahan dahulu kalau kerja kalau kada paham benar maksudnya takutannya kecuali ada tempatnya di belakang nang khusus kubuhannya itu ramai di beraktivitas karena ada masjid di luar negeri itu disediakan di belakang tempat bermainnya. Jadinya dikenalkan lawan masjid, tapi kadang membangunan Tuhan karena di belakang ada khusus tempat bermainnya. Baik juga contohnya. Jadi kalau misalnya akan umpat, ya bagus loh, umpat ke masjid, umpat ke langgar. Tapi ada tempat bermainnya di belakang permainan di situ. Cuman suaranya narap, bano ya lah, ucapan ya. Ada khatib tuh isinya kanakan aja. Oh makasih ya sini berucap. Pada dengarkannya nih kanakannya lebih banyak pada tua kayak apakah misalnya. Ucap si khatib ini ada undangan. Kanakannya ada tahuan. Nah itu terkait dengan masalah kanakan. Sebelum netizen nomor bayang minggu semalam pulang. Masalah lagi. Nah kita lanjutkan masalah istinja. Jadi banyu itu ada banyu mutlak. Ngaran banyu mutlak itu adalah banyu yang hanya di kiau banyu. Maksud hanya di kiau banyu karena dia bertambah. Ambilakan bang banyu satruk, nah itu bertambah. Ambilakan bang banyu teh, nah itu bertambah. Ini banyu mutlak tuh ambilakan bang banyu, nah itu mutlak. Artinya banyu warak. Ya toh, baik itu di dalam gelas, nah kayak ini banyak lah. Ada double panggil banyak apa mereknya, nah mungkin banyak ini ditutup bilang di sini lah, jadi ada masuk iklan. Nah, banyu ini ada mutlak, ada mutaghayyir. Mutaghayyir itu berubah yang asalnya mutlak karena ada sesuatu yang masuk berubah. Ada mustamal itu campur melantik atau baju yang sudah dipakai ulang atau campuran dari bekas dipakai. Dan ada yang ngarannya mutanajis. Mutanajis ini baju yang dirikiti oleh najis. Jadi warna najisnya diangkat, ampihannya bernajis karena ini dirikiti oleh najis itu.
ulun sudah ditakoni orang apa hukumnya dia membelanjakan duit. Jadi duit nang perak tuh nah tataku oleh orang masuk ke dalam parut bercampur lawan najis lalu keluar bimbel orang duitnya tadi dibasuhnya dibelanjakannya. Apakah itu membelanjakan najis ya karena keluar dari itu atau kayak apa tuh? Kalau duit perak duit kertas bisa aja juga, itu plastiknya takutnya habis itu keluar. Nah itu ngarannya mutanajis. Maksud mutanajis itu najis nang barikit di duit itu. Jadi duit itu kan najis hukumnya. Duit itu bila diberesihi jadilah duit pulang, karena itu ngarannya najis nang bertempel di situ. Kayak itu juga kopi diunjuki kalau nah kopi makan nah luar makan dimakannya di luar ya Allah. Nah habis itu difermentasinya dalam parut keluar itu kan hancur ya kopi kan berbiji juga cuman bercampur lawan kotoran si luwak ini. Nah kemudian diberesihi, dibasuh, dijemur, diolah kopi hanya dimakan diminum. Selama itu mutanajisnya hilang maka kada apa-apa kita meminumnya itu. Tapi kalau yang merek pil waktu lah itu merek lain nang luak nang sebujurnya itu lain kayak kopi kapal api, berarti dari kapal api lah ada. Itu mereknya luak kalau nasi itu 40 ribuan biasanya secangkir. Karena emang proses itu apa lawas. Kalau nang 2000, 3000 itu mereknya aja merek kopi luak gitu. Makanya lakas juga bertempel halal itu lakas jadi itu. Nah kalau anak itu dicek dulu jujur kada bersih ketika mengalami dengan nah itu seperti itu. Allah itu mutanajis. Jadi air itu tadi yang 4 itu tadi mutlak, musta'mal, mutaghayyir, mutanajis yang kita pakai untuk bersuci ini baik menghilangkan hadas ataupun najis adalah yang mutlak. Yang mutlak ini ada ukurannya. Yang paling aman itu 2 pula. 2 pula itu berapa? Ada yang menghitung 216 liter, ada yang menghitung kalau buat fatwa MUI itu 270 liter. Jadi kalau ini misalnya seliter, kumpulakan 270 putih ini 20. Kalau hitungan hasta kan itu 1/4 hasta. Hasta itu saya ini namanya tangan piang nih sampai lokasinya. Kok tambahi ulang 1/4, hitung panjangnya sehitung, lebarnya sehitung, tingginya sehitung, buat banyak ibak iya tuh 20. Kalau belum menghitung ukuran lebih 60 cm pangkat 3. Jadi panjangnya 60 cm. Jadi sabuting mistar itu kan 30, ulah 2 buting. Nah panjang, habis itu lebarnya ulang saya itu juga, tinggi atau dalamnya itu saya itu juga. Nah itu 2 ulah sudah. Jadi kalau misalnya di kamar mandi yang panjang anunya lebih itu berarti udah 20. Cuman yang di WC jarang beberapa orang 20. Halus saja, halus benar. Kenapa jadi kalau diganali 20? Sangkut gayung. Bakarin nggak pulang kerok ya banyak bajunya binahan habis kasihan sedikit. Mari itu hawa juga berhasil menyelesaikan misi ini nah. Banyak pulang kada beres. Makanya dahulu ada yang bertakon yang mana afdal aja bersedekah akan sajadah, bersedekah akan WC. Kan sajadah nyata disambayang orang aja. Kalau WC jarang orang itu orang apa kafe. Keduanya sebenarnya afdal. Karena sajadah ada berfungsi, kalau WC itu bagus. Karena di WC itu
Jadi bila berbagian panitia wakaf pagar WC ya bina sunyi ya. Bila kamu sedekah bila berebut orang pada sama itu. Karena di WC yang betul yang sesuai dengan fikih, WC-nya ada berdiri dan ada wayangnya kayak yang di mall-mall itu kan berdiri orang kami dan masjid ada nama rutin itu. Jadi anak kami berdirian juga. Sedangkan sunnahnya berduduk. Tentu kami berarti WC yang baik, WC yang berduduk. Bahkan kesehatan pun memandangkan memang berduduk daripada WC duduk. Kita nang duduk, ada WC-nya nang duduk ya lah. Kalau WC duduk tuh duduk kita dan sebagainya. Pak, habis kah? Belum malah. Sedikit, agak ibu-ibu sedikit nah. Ya. Jadi ibu-ibu ketika yang hendak berwudu, make up itu ada yang lincah benar banyak tuh. Jadi karena hujan tuh make up itu pada luntur, saking melarangnya lawan haramnya make up ini. Patir gitu kada orang geser make up yang kalau murah-murah ini kan hanya kilat lunturan dah. Nah, murah-murah melarang kemudian wah ini baiknya untuk kada mau bagian langsung muncul ke bawah. Nah, ini harus dibersihin dulu karena ini menghalangi ketika kita berwudu. Kira ada sudah berisi pembersihnya tuh, nah khusus makanya dikaret kayak itu tuh sakit banget wudu. Maka pengantin tuh biasanya kan tabel-tabel kayak itu, sedangkan waktu sembahyang digesek tukang rias. Habis mereka jalan kayak apa ini mau atur-atur orang itu. Lalu ada yang harus ada sembahyangan gitu dicarinya fatwa ada karena membolehkan menjema ya alasannya bakawinan ada aja ternyata membolehkan kalau kada karena bakawinan itu bukan sesuatu yang origin benar. Kalau diatur itu tuh kalau kedokteran dia mau operasi orang ada bakal menjema karena yang beambil mati orang. Jadi kan aja kalau kayaknya dia udah mulai zuhur sampai asar baru mau operasi orang yang kada apa karena mereka menjaga orang. Tapi kalau buat pengantinan kan udah matinya. Nah itu jadi yang untuk masalah make up, otek kan di koko kan ada juga tuh nama halang banyak. Ulun kada tahu sulam alis itu apakah tato kan? Ada nama madai tato aja. Sulam alis itu kadang kita diandaki bernambang di sini. Jadi kadang bamik apa lagi alisnya tuh hirang terus. Kayaknya tato yang itu tuh. Wan pinaran naik bukan itu berarti kan ada di sini. Jadi di sini kan luar asli sebenarnya. Kalau berlonang betul-betul palsu tuh. Ini tahu ini orang kota, ya ini berarti apa langsung mata palsu berarti. Tahu warna laki sekalinya aslinya kayak gini aja. Kenapa itu bang? Jangan di benua aja berarti banyak aslinya masih. Nah jadi bina santai aja. Nah itu tuh di kota aku bilang orang lapak menoleh-noleh dia di sulamnya, di tatoinya dan sebagainya. Alih kalau begator sudah banyak ada mungkin mah diwajib kayak apa pulang itu. Jadi kadang memperhatikan perasaan sembahyang asal bujur pada seberitaan kadang diterimanya karena ada salah di perkara yang itu. Mudah-mudahan kita akan termasuklah golongan orang kayak ini dan kita seberitaan juga bisa untuk menjadi